Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Baik pada santri kelas 10 kali baru dimanapun berada. Sebelum kita mulai pelajaran SKI kali ini, karena murid baru, jadi lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya di sini sebagai guru SKI yang mengampu sejak tahun kemarin dan tahun kali ini. Nama saya adalah biasa lebih dikenal di pondok pesantren Al-Azhar sebagai Ustadz Kesantrian, yaitu Haris Robani. Kemudian selanjutnya kita langsung akan membahas tentang mata pelajaran kita, yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Kita mengacu kepada buku yang dikeluarkan oleh Kemenak. Jadi kita mengambil paket seperti ini, ya, seperti ini. Yang pertama kita akan membahas tentang bab masalah peradaban bangsa Arab pada masa permulaan Islam. Jadi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya bangsa Arab telah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan Nabi Ismail. Oleh karena itu sejak awal sebenarnya ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Ya, jadi masyarakat ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam disebut ajaran agama yang hanif, artinya yang benar dan lurus. Ya, jadi bangsa Arab itu sebenarnya pada waktu sebelumnya sudah mempunyai ilmu tauhid, kepercayaan tauhid. Hanya saja dalam perkembangan waktu terus menerus sehingga bangsa Arab itu mengalami perubahan. Ya, jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW diutus, itu banyak sekali bangsa-bangsa Arab yang menyembah berhala. Menurut Ibnu Kalbi, menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah mereka yang meninggalkan kota Mekah, ya, selalu membawa batu. Jadi ketika orang-orang bangsa Arab itu keluar kota Mekah dan kembali ke Mekah membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram sekitar Ka'bah dengan maksud untuk menghormati tanah haram. Nah, proses ini terus menerus dan akhirnya mereka menyembah apa saja yang mereka sukai. Nah, sejarahnya bangsa Arab itu mulai menyembah berhala itu adalah ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan ketika Ka'bah di bawah kekuasaan Jurhum. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah. Nah, nanti kita bahas tentang kabilah-kabilah yang ada di Arab Saudi. Ya, kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia. Nah, selanjutnya ada juga nama-nama berhala selain Hubal itu seperti ada Lata, kemudian ada Al-Uzza, kemudian ada lagi Manat. Nah, ini sesuai dengan tempat-tempatnya. Yaitu seperti Lata, ini adalah berhala yang paling tua. Ini tempatnya di Taif. Kemudian ada Al-Uzza, ini tempatnya di Hijaz. Nah, kedudukannya sesudah Hubal dan Manat yang terakhir, ya. Manat ini adalah berhala yang ada di kota Madinah, ya. Yang mana Madinah waktu itu bernama Yathrib, ya. Jadi Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yathrib. Kemudian beberapa bentuk pemujaan selain terhadap berhala, juga bangsa Arab itu memuja kepada hal-hal yang gaib, ya, seperti menyembah jin, hantu, ada juga yang menyembah malaikat dan menyembah bintang-bintang.
Nah, tentunya menyembah berhala itu sendiri. Dan di lain penyembahan yang sifatnya terhadap yang gaib maupun yang abstrak, yang nampak, kalau di Indonesia namanya animisme dan dinamisme, di Arab juga ada agama sebelum Islam datang, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Ya, agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab itu pada tahun permulaan 1491 sebelum Masehi. Ya, jadi ini sebelum Masehi datang, sebelum Masehi ada tahun Masehi, ini orang-orang Yahudi sudah masuk ke Jazirah Arab, yaitu pada tahun 1491 sebelum Masehi. Mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan agama Nasrani atau yang kita kenal itu agama Kristen masuk ke Jazirah Arab itu kira-kira abad keempat Masehi. Jadi 4 abad setelah Nabi Isa lahir itu baru agama Kristen itu masuk ke Jazirah Arab. Nah, agama Kristen berkembang di Jazirah Arab, mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habasyah. Nah, nanti dibahas tentang Habasyah itu kerajaan di mana. Ya, Habasyah itu kerajaan di Afrika yang punya raja namanya Najasyi. Nanti ada pembahasan sedikit. Kemudian anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam, ya. Jadi kegiatan sosial ekonomi tentu sebab jadi sebelum Islam datang, keadaan ekonomi atau sosial budaya bangsa Arab itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang sebagai peternak, ada juga jadi petani, ada juga sebagai pedagang. Ya, jadi berbeda kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab. Jadi sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara Arab itu sendiri. Contohnya daerah Taif, ya, daerah Taif itu daerah yang subur. Maka masyarakat daerah Taif itu kebanyakan dari mereka itu sosial budaya ekonominya itu bercocok tanam, menjadi petani, baik petani anggur, ya. Jadi di kisahnya ketika Rasulullah SAW itu berdakwah di Taif dan dilempari oleh batu sama anak-anak kecil dan orang-orang besar dan dikatakan seorang yang gila, maka Nabi SAW itu berteduh di kebun anggur, ya. Jadi di Taif itu banyak anggur dan hijau. Kemudian ada banyak kurma. Nah, itu kalau di Taif. Kemudian kalau letak geografisnya itu tandus, apalagi banyak orang-orang Baduinya, maka bangsa Arab yang seperti ini dia itu menekuni dalam bidang peternakan, yaitu mengembala. Jadi nomaden, berbeda pindah satu tempat ini ke tempat yang lainnya. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Badui, dikerjakan oleh suku-suku yang tinggal daerah-daerah subur. Jadi di sini nanti pindah, habis rumputnya pindah lagi ke tempat lain dan terus menerus seperti itu. Adapun untuk orang-orang yang di kota mempunyai keahlian, maka mereka akan berniaga, ya. Ini biasanya ditekuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Quraisy, yaitu orang Quraisy itu kerjaannya dalam sehariannya itu berdagang. Ya, kalau musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Kemudian kalau musim panas mereka itu ke Syam. Ya. Jadi dalam setengah tahun pergi ke Syam ketika musim panas, setengah tahun lagi 3 bulan di Syam musim panas, kemudian ke Yaman dan terus menerus seperti itu. Ini biasa dilakukan oleh orang bangsa Arab, yaitu khususnya bangsa Quraisy. Ya, ini keadaan sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam itu masuk. Dan di kota Arab, di kota Mekah itu ada pusat perdagangan, yaitu pasar Bukas, ya, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa? Karena pada bulan-bulan tertentu itu
dilaksanakannya musim haji. Jadi dari dulu haji itu syarat haji udah dilaksanakan. Ya, jadi musim haji itu ketika orang-orang mulai berhaji, maka bulan-bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini pasar ini ramai karena orang-orang haji berdatangan. Ya, dulu haji itu lama sampai berbulan-bulan, mungkin berangkatnya bulan Dzulqa'dah, mungkin pulangnya nanti Muharram karena waktu itu belum ada kendaraan yang memadainya. Nah, kemudian dari bidang politik, masyarakat Arab pada zaman jahiliyah tidak mempunyai sistem pemerintahan yang teratur. Jadi tidak ada pemerintahan bagaimana, tapi mereka itu mempunyai amir, mempunyai syekh, mempunyai panutan atau tokoh. Ya. Di luar itu seorang syekh tidak berkuasa dan tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Jadi syekh-syekhnya sesuai kabilah-kabilahnya. Nanti ada banyak-banyak kabilah di Arab Saudi sana. Ya, itu adalah sekilas tentang budaya Arab. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW lahir, nah ini permulaan Islam. Jadi Nabi SAW lahir, kemudian kita lanjut ke tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sudah ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim, bapaknya meninggal yang bernama Abdullah. Ya, yang meninggalnya itu bapaknya, ayahnya waktu itu sedang melakukan perjalanan. Ya, jadi Abdullah keluar kota bersama rombongan berdagang ke negeri Syam. Ya, jadi bagaimana disebutkan di awal, bahwasanya orang-orang Quraisy itu mempunyai kebiasaan berdagang. Ya, jadi ketika itu keluar ke negeri Syam dan dalam perjalanan dia sakit dan meninggal di kota Madinah dan dimakamkan juga di Madinah. Kemudian dalam kandungan waktu itu Abdullah maksudnya Nabi SAW kandungannya waktu itu masih berusia kurang lebih 3-4 bulan. Ya, ketika Abdullah meninggal. Kemudian waktu terus berjalan dan akhirnya Aminah melahirkan maksudnya. Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keanehan. Jadi nggak sakit seperti orang-orang lain ketika melahirkan. Jadi Aminah ibunya Rasulullah SAW itu melahirkan itu tidak merasa sakit. Ya, itu lahir ketika menjelang fajar, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tanggal 2 Rabiul Awal, tahunnya sebelum ada Hijriah waktu itu. Ya, jadi diperkirakan itu tahunnya 517 Masehi. Ya, waktu itu belum ada tahun Hijriah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir itu ketika bertepatan pada tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ya, mungkin anak-anak semua sudah tahu, para santri. Ya, karena waktu itu ada penyerangan terhadap kota Mekah yang mau menghancurkan Ka'bah, yang diserang oleh tentara-tentara yang mana tentara tersebut itu menggunakan gajah, sehingga waktu itu dikatakan sebagai tahun gajah. Ini adalah tentara milik gubernur dari kerajaan Nasrani Habasyah, yaitu gubernur yang ada di Yaman. Itu merasa iri kenapa orang-orang setiap tahunnya itu melakukan haji di Mekah. Ya, jadi iri bagaimana supaya orang-orang itu melakukan ibadahnya atau setiap tahunnya itu pergi melakukan ritualnya itu di Son'a, di daerah Yaman, sehingga tujuannya menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang berpindah ke Son'a. Ini tentang sekilas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sudah lahir, maka ada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Ya, kelahiran Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Arab Mekah mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai kalangan. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Karena Nabi Muhammad kecil itu keturunannya yang cukup disegani. Ya, jadi mempunyai nasab yang besar, yang tinggi di seluruh jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW itu ketika masa kanak-kanaknya itu disusui oleh ibunya sendiri kurang lebih selama 3 hari. Kemudian baru diberikan oleh beberapa orang ibu persusuan. Ya, ada yang bernama Halimah binti Abi Juhaib, ya, Halimah Sa'diyah. Ya, jadi Halimah ini adalah istri Haris bin Abdul Ujjah. Ia berasal dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Terletak di antara Makkah dan Taif atau kurang lebih 60 km sebelah timur kota Makkah, di sebelah timurnya, menjauh dari laut Arab. Jadi waktu itu bukan serta-merta dikasihkan ke Halimah, tapi Halimah itu apa? Dia pergi ke kota Makkah. Waktu itu mempunyai kebiasaan orang-orang Makkah itu mencari anak persusuan. Ya, jadi Halimah datang ke Makkah bersama suaminya dengan seekor unta kurus dan lambat. Untanya itu kurus, lambat pula. Nah, unta tersebut berlari dengan kencang dan semua hewan taungannya tertinggal di belakangnya. Untanya itu mungkin ada firasat karena yang ditunggangi Halimah ini, yang ditunggangi untanya itu Halimah itu mau mendapatkan anak yang mulia. Ya, jadi ketika Halimah ketika Halimah sudah mendapati Muhammad SAW, kemudian dibawa ke kampungnya, maka kampungnya yang di tempat Halimah itu berubah. Rumputnya itu jadi banyak. Kemudian apa? Kambing-kambingnya yang digembalai Halimah ini susunya itu menjadi penuh. Ya, jadi ini keberkahan dari menyusui Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi SAW diambil dengan Halimah ketika menyusui, apakah Aminah tidak pernah begitu? Pernah. Jadi Aminah juga sering pernah Nabi Muhammad SAW kecil itu di kampungnya Halimah, di rumahnya. Begitu pula Halimah juga sering berkunjung ke Mekah. Jadi tidak terpisah begitu saja antara Nabi Muhammad SAW dengan ibunya, meskipun Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah. Nah, ini sekilas tentang kehidupan Arab sebelum datangnya Islam. Ya, jadi kehidupan Arab sebelum Islam. Nah, kemudian Nabi SAW lahir dari masa kecil sampai masa persusuan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita sambung tentang masalah kehidupan Arab setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, cukup sekian dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.